Menghadap Tuhan dan
pergumulanmu kepadamu Tuhan. Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan kita. Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Serahkan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Segala pergumulan kami, segala masalah kami, apa yang kami hadapi saat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami mengaku banyak dosa di dalam hidup kami, tapi kami percaya oleh kuasa darah Anak Domba Allah yang telah menguduskan kami, mengambil kami daripada lumpur dosa, mengangkat kami daripada lumpur dosa. Jika sehari ini, sampai malam hari ini, kami layak untuk memuji menyembah Engkau. Dan buka setiap hati kami Tuhan. Buka setiap telinga rohani kami, mata rohani kami, dan kami melihat apa yang Tuhan lihat, dan kami mendengar apa yang Tuhan dengar. Dan kami berjalan di mana Tuhan berjalan, kami berjalan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Dan Tuhan malam hari ini, Rabi, saya tidak punya apa-apa, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Biar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan. Kami seisi keluarga mau berselindung di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Amin. Biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan di negara kami Malaysia. Amin. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi setiap anak-anak-Mu yang sedang bersama dengan kami, yang akan menonton, tidak sempat pada malam hari ini, dimanapun mereka. Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu nyata bagi mereka. Amin. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya bungkus setiap peralatan kami, internet kami Tuhan, peralatan elektronik kami, telepon, dan juga Tuhan Facebook, apps ya Tuhan, kami bungkuskan kuasa dan Anak Domba Allah. Amin. Biar melalui Facebook ada ramai yang diberkati, dipulihkan, dan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Selamat malam semua. Malam. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Walaupun di dalam kesibukan kita, walaupun serangan coronavirus bagi negara kita semakin hari semakin memburuk, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang menolong, kita punya Tuhan yang mampu melingkupi kita, melindungi kita. Kita punya Tuhan yang mampu menghindari. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang pernah mati bagi kita. Dan Dia yang akan menjaga kita. Dan di dalam kesibukan apapun, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberi kita peluang untuk bersekutu, walaupun hanya lewat Facebook, tetapi kita dapat bersekutu lewat YouTube, kita dapat bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu memang baik, dan kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Nah, seperti yang tema kita yaitu masa lalu. Nah, ini yang kita belajar sedikit hari ini. Nah, saya baca di dalam Filipi 3, 7-14. Filipi 3 ayat 7-14 di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, tajuk kita atau kita punya tema hari ini ialah masa lalu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah melayani satu orang. Nah, dia seringkali dia sangat yang dia selalu ulang-ulang cakap dengan saya. Dia berkata, "Oh yo, dulu begitu jahat lah. Oh yo, begini begitu." Dia berulang-ulang cakap dengan saya begitu. Nah, saya beritahu dia, ini adalah cara iblis untuk jatuhkan kamu. Inilah cara iblis supaya kamu tidak boleh melangkah. Inilah cara iblis untuk mengikat kamu dan mengintimidasi kamu. Dan dia tidak suka apa yang saya cakap itu. Dia memang tidak suka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, dia sendiri semakin hari bukan semakin dekat dengan Tuhan, semakin jauh daripada Tuhan, sehingga dia boleh berselingkuh dengan orang punya pasangan yang sudah berkeluarga. Nah, apa yang saya lihat, apa yang kita boleh belajar pada malam hari ini, dan sangat-sangat jelas atau sangat-sangat terperinci apa yang Rasul Paulus ini sebenarnya Rasul Paulus yang menulis, Rasul Paulus sendiri apa yang dia tulis. Dan saya mau tekankan kepada ayat ke-13, yaitu apa kata dia, apa kata Rasul Paulus. "Saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku." Nah, Rasul Paulus sebagai latar belakang, pada mulanya sebelum dia bertobat, dia adalah penganiaya orang-orang percaya. Dia membunuh, bermacam-macam dia lakukan, sehingga dia menjadi buta sebentar dan dijamah Tuhan, dan dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Nah, sebelum itu dia seorang yang sangat mentaati Taurat. Kita sudah dengar tadi. Dan dia kata dia disunat, dia adalah keturunan dari Bani Benyamin, dan dia seorang yang disunat mengikut adat istiadat dalam Yahudi dulu, dalam hukum Taurat. Dia sangat mentaati semua itu. Dan kalau dari segi pandangan mata manusia pada waktu itu, dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Dan dia bukan orang yang cincai-cincai sebenarnya. Nah, apa dia kata? Di sana dikatakan, setelah saya mengenal Tuhan, saya anggap itu semua sampah. Setelah saya mengenal Tuhan, kata Rasulullah, setelah dia ditangkap oleh Yesus, dia ditangkap oleh Yesus Kristus. Nah, itu yang dia istihar di sini, atau dia perkatakan dalam firman ini, bahwa segala apa yang dia miliki dulu semuanya itu sebenarnya adalah sampah, adalah sia-sia. Nah, dia kata, Rasul Paulus berkata, apa yang sekarang ini yang menjadi target bagi dia ialah apa yang ada di hadapan. Sebab itu dia berkata di sini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, berapa banyak kita selalu dengar orang berkata, ayah saya dulu jahat lah, ayah beginilah begitu. Mungkin kawan-kawan kita, teman-teman kita, ayah beginilah, saya dulu beginilah, ayo saya tidak boleh lah, saya tidak layak masuk gereja, saya tidak layak untuk apalagi melayani. Masuk gereja pun saya tidak layak. Sering kali kita dengar ini. Dan kadang-kadang kita bilang, kita bawa mereka melayani, ayah saya belum siap lah. Nah, kadang-kadang saya pernah terpikir, kalau pergi melayani pun belum siap, macam mana pula kedatangan Tuhan Yesus? Kalau Yesus datang secara tiba-tiba, Yesus datang pada waktu itu, adakah dia siap untuk bersama dengan Tuhan, diangkat bersama dengan Tuhan? Saya rasa tidak siap.
Dan ini yang membuat orang, banyak orang, membuat ramai orang, mereka terperangkap dengan masa lalu, sehingga mereka tidak boleh melangkah di masa hadapan. Walaupun di depan itu, nah, di dalam Yesaya 55 ayat 8, sini mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, apa yang sering kali kita ikut jalan itu sebenarnya sudah salah. Dan apa yang penting kata firman Tuhan, kata Rasul Paulus, apa yang di belakang kita itu. Sedangkan Rasul Paulus ini apa yang dia alami sebelum ini, dia seorang yang taat dengan ini, taat dengan itu, dia seorang yang luar biasa. Nah, sedangkan yang sebegitu pun dia tinggalkan, dia kata dianggap sampah. Apalagi yang sebelum ini kita berjalan di dalam jalannya manusia, bukan jalannya Tuhan. Maknanya kita jauh daripada Tuhan. Apalagi yang sebegitu kita tidak perlu atau kita wajib atau harus lupakan. Kalau kita mengingat masa lalu kita, saya rasa di dalam kekristenan, di Malaysia inilah orang Kristen, saya tidak tahu ada 2 atau 30% yang dari dulu memang oke. Tapi kebanyakannya seperti kami yang pastor-pastor, kebanyakannya pun ramai di antara kami dulu hidup kami begitu jahat sekali, jijik, najis sekali. Tapi saat kami melangkah ke depan, kami tidak mau melihat kepada itu. Karena satu, Tuhan tidak pernah mengingati masa lalumu. Tuhan sudah siapkan masa depanmu yang penuh harapan. Kata di dalam Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah bagi kita. Rancangan Tuhan di dalam Yesaya 55 itu, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, kenapa kita harus terikat dengan masa lalu kita? Ada banyak orang hancur, keluarga dia hancur. Kenapa hancur? Masa lalu dia, sebelum kawin mungkin berkawan dengan ini. Nah, mereka lepas itu berkawin dengan orang yang lain. Nah, yang satu ungkit. Wah, kamu dulu begini, wah begini. Nah, bila diungkit itu masa lalu, situ akan mengingatkan masa lalu yang begitu dan dibawa ke masa depan di dalam pernikahan itu akan menghancurkan keluarga itu. Selalunya saya tidak heran kalau dalam keluarga itu sebahagia manapun tiba-tiba si perempuan kata si laki mungkin, wah kamu dulu begini dengan kamu punya ex-boyfriend, ex-girlfriend kamu, oh kamu begini, dan hari-hari cakap dengan suami atau suami cakap dengan istri. Saya tidak heran kalau keluarga itu akan hancur, secepat-cepatnya akan hancur. Sebab itu kenapa Tuhan berkata dalam firman melalui Rasul Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku. Semua kisah lalu kita sebelum kita berkawin, lupakan, buang semua itu jauh-jauh daripada kita. Karena kalau itu yang dipakai iblis, kamu akan hancur atau keluargamu akan hancur. Jangan biarkan iblis, jangan bagi ruang atau jangan bagi iblis untuk mengungkit masa-masa lalu itu dan dibawa ke masa depan atau dibawa ke dalam keluargamu, karena itu akan menghancurkan. Kalau apa yang sudah terjadi dulu, sudahlah, buanglah. Jangan lagi bawa ke depan. Dan Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 sana. Kamu boleh baca. Rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan, tapi damai sejahtera. Dan Yeremia berkata, semenjak kita di rahim ibu lagi dia sudah menetapkan, atau Tuhan sudah menetapkan kita menjadi bangsa, ataupun Tuhan sudah ada rencana yang luar biasa, sama ada pribadi, sama ada keluarga kita, sama ada pelayanan kita, sama ada masa depan kita. Semuanya Tuhan sudah tetapkan, semuanya Tuhan sudah siapkan. Tapi yang merosakkan semua itu ialah ikatan masa lalu kita, sehingga kita tidak boleh melangkah. Waktu kita mengingat masa-masa lalu kita, dia seolah-olah sebegini. Waktu kamu berjalan, kamu terikat oleh rantai tali apapun, kaki kamu diikat. Dan masa lalu kamu ini, contohnya masa lalu itu adalah pokok, gambaran dia. Dan kaki kamu diikat di pokok itu, sebab itu kamu tidak boleh melangkah. Nah, kalau kamu lepaskan diri kamu lepaskan kaki kamu yang terikat itu daripada masa lalu itu, yang terikat di pokok itu, dan kamu akan melangkah, saya percaya, sangat yakin percaya.
seburuk, sejahat, sejisik apapun masa lalumu, pasti kamu akan melangkah depan, dan di situ Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jangan selalu ulang kesalahan. Kalau sudah lalu, berlalulah. Tuhan tidak mau begitu. Dan ingat betul-betul ini. Ingat betul-betul perkataan ini. Iblis hanya tahu masa lalumu. Iblis hanya tahu masalah-masalah yang dahulu, masalah-masalah yang sudah berlalu, yang apa yang mengikati kau atau apa yang kau sudah lakukan dulu, itu semua iblis tahu. Nah, saat kamu mau melangkah ke depan, itu yang iblis mau peringatkan. Tetapi Tuhan sudah melupakan semua masa lalumu. Tuhan hanya mengetahui apa yang ada di masa depanmu. Jadi di mana kita? Kedudukan kita. Adakah kita mau terikat dengan iblis? Adakah kita mau terikat dengan Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan dan lupakan masa lalu, lupakan segala beban, tanggalkan semua beban, lepaskan semua beban-beban kita dulu, dan kita melangkah di alam yang baru kita, kehidupan baru kita bersama dengan Tuhan. Di mana satu kita mau pilih? Kita mau terikat atau kita mau hidup bersama dengan Tuhan? Iblis tahu masa lalumu, sebab itu dia peringatkan. Tetapi Tuhan melupakan semua masa lalumu, dan sehingga dia mati di kayu salib. Dan sebab itu dia tidak mau mengingatkan masa lalumu, tapi dia hanya peringatkan bahwa masa depanmu penuh harapan. Masa depanmu Tuhan sudah siapkan sebaik-baiknya. Tuhan sudah siapkan secantik-cantiknya lah. Saya pun tidak tahu bagaimana Tuhan sudah siapkan. Dengan perkataan kita boleh nyatakan apa yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi yang saya percaya, masa depanmu, kalau kamu dalam keluarga, hidup kamu bahagia. Kalau kamu di dalam pelayanan kamu sukses. Kalau kamu dalam pekerjaan, kamu menjadi seorang pekerja yang luar biasa. Ini yang Tuhan sediakan. Tapi kalau kamu atau kita terikat dengan iblis, kita tidak boleh melangkah. Kita terikat dengan itu, hidup kita akan hancur dan hancur. Sampai bila-bila pun kita tidak pernah akan sukses dalam kehidupan kita. Di mana pilihan kita hari ini? Mau kita memilih masa lalu kita, atau mau kita memilih bersama dengan Tuhan? Dan ingat, kerja iblis adalah intimidasi. Intimidasi itu bermakna dia peringatkan. Kadang-kadang saat kita melayani, saat kita mungkin kita yang pemimpin pujian, atau kita yang membawa seri atau firman Tuhan, tiba-tiba iblis ingatkan, "Woi, kamu dulu jahat, apa yang kamu ajar ini? Kamu dulu jahat lah, 20 tahun, 30 tahun dulu, kamu lagi jijik lah orang inilah." Nah, ini yang iblis peringatkan. Tapi Tuhan tidak pernah memperingatkan itu. Tuhan sudah melupakan, sebab itu dia sudah mati di kayu salib untuk buang segala dosa kita, tanggung segala dosa kita, dan dia membeli kita dengan darah anak domba Allah yang mahal, yang tidak bercela, yang tidak ada dosa di situ. Dan semua dosa ditimpakan di atas kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga Yesus mati bagi kita. Nah, semua dosa itu Tuhan sudah buang. Tuhan sudah bawa mati, dikuburkan 3 hari. Dia bawa semua dosa-dosa kita itu di dalam kubur itu, dan dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Nah, semua dosa-dosa kita Tuhan sudah lupakan, tinggalkan di dalam kubur itu. Dan kenapa kita harus kembali ke kubur itu, ambil kita punya masa lalu? Kenapa kita harus kembali menggali kembali lubang kubur itu yang Tuhan sudah tinggalkan itu, dan cari masalah-masalah kita di situ, cari dosa-dosa kita di situ, ambil, ingat kembali kita punya dosa. Nah, kita orang yang paling malang. Lebih baik kita tinggalkan. Tuhan sudah buang di dalam kuburan, Tuhan sudah mati di situ 3 hari, dia bangkit hari ketiga, dia bangkit, dia buang semua dosa kita. Lebih baik tinggalkan itu. Jangan melihat kepada itu, jangan melihat kepada masa lalu itu, tapi lihat kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Dan saya percaya dalam keluargamu akan selalu bahagia. Mulai hari ini, jangan lagi mengingati masa lalumu. Jangan lagi peringatkan suamimu atau istrimu masa-masa yang dulu, karena itu sangat-sangat menyakitkan. Jangan lagi peringatkan. Tapi biar kalau kamu sebagai suami istri, ingat masa depan, atau lihat, pandang kepada masa depan, apa yang Tuhan sudah siapkan. Saat Petrus berjalan di atas air, dia pandang kepada siapa? Kenapa dia boleh berjalan di atas air? Karena dia pandang kepada Yesus. Tapi saat dia memandang kepada sekeliling itu, angin kuat begini, badai melanda, apa yang terjadi? Petrus masuk, Petrus tenggelam. Saat dia memandang sekeliling dia, saat dia memandang apa yang di sekeliling dia itu, begitu kuatnya angin, begitu ribut, begitu
Tetapi saat dia, selagi dia memandang pada Yesus, selagi itu dia berjalan di atas air. Maknanya selagi kita memandang Yesus, selagi kita masih boleh berjalan di atas masalah kita. Kita bukan berjalan di dalam masalah, tapi kita boleh mengatasi setiap masalah kita. So itu pandang kepada Yesus. Jangan pandang kepada sekelilingmu. Jangan pandang kepada masa lalumu, supaya hidupmu akan sukses. Pilihlah hari ini. Pilihlah datang kepada Tuhan. Pilihlah untuk mengikuti Yesus. Karena di hadapan ada masa depan yang penuh harapan. Karena di masa depanmu itu, di depan sana itu, Tuhan sudah siapkan. Dia sudah ada rancangan semenjak kamu, kita, saya di dalam rahim ibu kita lagi. Tuhan Yesus Kristus sudah ada rancangan yang sangat indah. Malah dia kata, Yesus, firman Tuhan berkata di sana, kita akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita akan jadi luar biasa. Tapi ingat, jangan kita terikat lagi. Ingat, jangan kita masuk ke kuburan itu mencari kita punya masalah, mengorek kita punya masalah, mengorek kita punya pergumulan dahulu yang Yesus sudah tanam di kuburan itu. Mari kita mulai hari ini kita pandang pada Yesus. Saya percaya kita akan hidup sukses di dalam segenap sudut, dalam keluarga, dalam pribadi kita, di dalam pelayanan kita, dan juga di dalam pekerjaan kita. Beberapa hal ini saya sangat yakin percaya, kalau kita melihat kepada Tuhan Yesus dan bukan melihat pada masa lalu, saya sangat yakin percaya hidup kamu jadi sukses, hidup kamu, keluarga kamu sukses, pekerjaan kamu, pelayanan kamu akan jadi sukses. Marilah kita pilih memandang kepada Tuhan. Marilah kita pilih tinggalkan masa lalu, lupakan masa lalu, dan biar kita mengarah, kata Rasul Paulus ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan, kata Rasul Paulus, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama berlari untuk mencapai tujuan kita, memperoleh hadiah panggilan surgawi. Kalau hari ini, besok, lusa kita meninggal, kita sudah masuk dalam kerajaan surga, karena itu panggilan kita. Kita akan bersama-sama dengan semua orang-orang kudus di Firdaus. Mari kita pilih ini. Pilih Tuhan Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Pilihlah Tuhan Yesus. Pandang kepada Yesus. Dan jangan lagi melihat pada masa lalu. Haleluya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dan hari Minggu ini kita ada, karena di tempat kami di sini lockdown, PKP lagi. Jadi kita ada ibadah hari Minggu jam 12 tengah hari ya. Hari Minggu jam 12 tengah hari. Nanti kami akan peringatkan kembali dan kita bersama-sama untuk ibadah hari Minggu. Siapa yang tidak ada ke gereja dan boleh bersama-sama dengan kami, bolehlah jam 12 jam 12 hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita berdoa, kita hanya mendoakan satu perkara, yaitu tentang negara kita Malaysia yang jangkitan ini ya, penularan COVID-19 ini semakin menurun, semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi dia punya case. Jadi kita diperlukan untuk mendoakan negara kita Malaysia setiap hari. Malah sebenarnya bukan setiap hari saja, tapi satu hari berkali-kali kita perlu mendoakan negara kita Malaysia, supaya kita tidak lagi dikontrol oleh virus yang tidak kelihatan ini, tapi biar kita yang kontrol dunia ini, biar kita yang kontrol virus itu. Saat ini kita yang dikontrol. Ini tak boleh, itu tak boleh. Di tempat kami sekarang merentas desa, merentas daerah tidak boleh. Jangankan negeri, daerah pun tidak boleh. Jadi sangat-sangat terbatas pergerakan kami. Dan puji Tuhan lah, Tuhan buka jalan untuk kami dapat memberkati melalui live Facebook, YouTube. Jadi mari kita sama-sama lah kita mendoakan negara kita Malaysia. Kita nyanyi dulu lagu ini. Aku melupakan apa yang di belakangku. Haleluya.
panggilan surgawi, untuk mendapat hadiah panggilan surgawi. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Lupakan masa lalu kita. Jangan lagi ia yang mengingat. Karena Tuhan ada rencana dan rancangan yang indah yang luar biasa di hadapan kita. Tuhan mau kita sukses di dalam keluarga. Tuhan mau kita bahagia, menikmati kebahagiaan dalam keluarga. Tuhan mau kita sukses di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tapi Tuhan peringatkan kita pada malam hari ini, agar kita lupakan masa lalu kita. Lupakan masa lalu kita. Mari kita belajar dengan Rasul Paulus, mencontohi Rasul Paulus. Rancangan-rancangan Tuhan adalah untuk rancangan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Kami yang terikat oleh masa lalu hari ini, kami mau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lepas dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang terikat pada saat ini, yang masih terikat pada malam hari ini, dengan kuasa dan otoritas yang ada di mulut saya isiarkan, saya putuskan, saya hancurkan setiap ikatan-ikatan, rantai-rantai ikatan masa lalu mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini saya siapkan mereka akan melangkah bersama dengan Yesus Kristus. Mereka akan melangkah bersama dengan Tuhan untuk hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong anak-anak Tuhan yang hari ini, saat ini ada di tempat ini, sedang bersama-sama dengan kami di dalam live Tuhan, dan yang akan menonton di YouTube. Biar kuasa-Mu yang menolong mereka, memberikan mereka kekuatan untuk melupakan masa lalu mereka, agar mereka tidak lagi terikat dan mereka dapat melangkah, mereka dapat menuju kepada hadiah surgawi, yaitu tujuan hadiah surgawi. Apa yang Rasul Paulus sendiri katakan, itulah tujuannya, berlari kepada tujuan itu, yaitu panggilan surgawi, hadiah daripada Tuhan kita. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan malam hari. Tolong kami ya Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami ke jalan yang benar. Tongkatmu dan gadamu Tuhan memimpin kami, menuntun kami kepada rumput yang hijau. Walaupun kami di dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah gentar, kami tidak pernah takut, karena kami tahu, kami yakin tongkatmu dan gadamu itu yang menjadi pembimbing bagi kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mendoakan negara kita Malaysia saat ini. Dan kita mau juga mendoakan negara India yang begitu teruk sekali peningkatannya. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas campur tangan-Mu di dalam cara kerajaan kami untuk menangani penularan COVID-19 ini. Tuhan diberkati setiap mereka yang bertugas di barisan hadapan. Kami bungkus setiap mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami bungkus setiap mereka yang bertugas, pasukan-pasukan PDRM, rela dan juga ATM Tuhan yang sedang bertugas di dalam SJR Selatan Jalan Raya Tuhan. Tuhan, kami bungkus, kami lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami siarkan mereka semua selamat, kesehatan mereka semua terjaga, dan hindari mereka Tuhan daripada jangkitan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siarkan dengan kuasa dan otoritas yang ada di mulut kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami putuskan setiap rangkaian penularan baharu COVID-19 di negara kami Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mu Tuhan dan rencana-Mu terjadi. Kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan juga negara India Tuhan dalam tangan-Mu, yang begitu banyak sekali jangkitan pada satu hari, sehingga
serahkan negara indah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan, Roh Kudus-Mu campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bungkus setiap rakyat di negara ini dan kuasa darah anak domba Allah. Dan biar kemuliaan-Mu turun. Biar kemuliaan-Mu turun di negara India dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan rakyat di negara ini Tuhan. Dan sekali lagi kami bersatu. Kami putuskan rangkaian penularan COVID-19 di negara India, di negara Malaysia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Kami ambil kesempatan juga Tuhan untuk mendoakan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Oh Tuhan, kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu, yang anak-anak, yang dewasa, yang orang tua, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh pilih-pilih Yesus, mereka semua disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan biar apa yang kami belajar malam hari ini, kami akan simpan menjadi bekalan kami untuk kami melawan iblis, melawan kedagingan kami. Dan doa kami malam hari ini, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melawan keinginan kedagingan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk kami melawan kuasa iblis yang coba untuk menarik kami, yang coba untuk menjatuhkan kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk melawan semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Saya lepaskan berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengikuti kami hari ini. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya melepaskan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat malam.